akan dimulai pada bulan Juli tahun 2025, akan menerima sebanyak 6 bulan. Akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang akan datang. Pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada perayaan Hari Guru Nasional tahun 2024, beliau dengan tegas menyampaikan bahwa guru ASN, baik PNS maupun P3K akan diberikan tunjangan yang guru PNS 1 kali gaji pokok, kemudian demikian juga yang guru-guru yang sudah tersertifikasi itu dinaikkan dari 1.500.000 menjadi 2 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan guru-guru honorer yang non-ASN? Nah, tadi Pak Mendikdasmen juga sudah menyampaikan bahwa akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang akan datang. Tentu berita ini menjadi angin segar terutama bagi guru-guru kita yang masih berstatus honorer pada hari ini, pada saat ini, dan tentu kami di Komisi 10 sangat menyambut baik, mendukung. Nah, kemudian mengenai besarannya, kemudian persyaratannya, info yang kami dengar per hari ini adalah besarannya sedang dikalkulasi, tetapi ancar-ancarnya itu sekitar 300 sampai dengan 500.000. Kemudian persyaratan-persyaratannya ya tentu guru non-ASN, kemudian guru yang tidak penerima bansos dari Kemensos, kemudian guru yang belum sertifikasi pendidik, kemudian aktif terdata di Dapode. Nah, inilah yang akan menjadi kriteria-kriteria penerima dari guru honorer kita. Nah, untuk database-nya apakah sudah mumpuni, Pak Lalu? Karena yang dikhawatirkan adalah banyak yang tidak terdata, apalagi guru honorer ini banyak berada di daerah yang terpencil secara status juga. Dari beberapa kali kita ketemu dialog dengan Pak Lalu dan juga guru honorer, ini yang jadi kendalanya. Ya, per hari ini Mbak Priska ada 815.900 guru honorer kita yang belum tersertifikasi. Jadi belum tersertifikasi. Inilah yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedang mendata kembali. Kemudian kami juga di Komisi 10 betul-betul menekankan seperti yang disampaikan oleh Mbak Priska tadi, bahwa jangan sampai ada guru-guru kita yang hari ini memang betul-betul aktif mengajar, statusnya honorer, kemudian belum sertifikasi, kemudian hari ini jangan sampai tidak terdata dari 815.900 yang masuk ke dalam data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Lalu, apakah ini betul-betul bisa sekaligus diberikan? Karena kan jumlahnya banyak kalau kita hitung dan belum tentu juga akurat. Apa strategi dari DPR maupun pemerintah soal ini? Ya, diskusi terakhir kami dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Pak Menteri beserta seluruh jajaran, terutama teman-teman di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, bahwa tunjangan kepada teman-teman honorer ini, guru-guru honorer ini akan dimulai pada bulan Juli tahun 2025. Sehingga tahun 2025 ini guru-guru honorer ini akan menerima sebanyak 6 bulan. Nah, kalau nanti misalnya ada tambahan anggaran, maka tentu teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah memikirkan. Beliau-beliau termasuk Pak Menteri Dikdasmen memiliki rasa, kemudian memiliki empati yang sungguh luar biasa terhadap guru-guru kita hari ini dengan perjuangannya yang luar biasa, mendidik anak-anak bangsa kita untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi unggul di masa depan. Ya, sudah dengar, tapi itu persyaratannya, kira-kira ada persyaratannya nggak? Nah, langsung ditanya ke Pak Lalu. Pak Lalu, bisa disampaikan kembali ke Pak Andik. Ya, Pak Andi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang pertama persyaratannya adalah guru honorer non-ASN. Kemudian guru honorer ini belum bersertifikasi pendidik. Kemudian guru honorer ini juga belum tidak sebagai penerima bansos dari Kemensos. Kemudian yang lebih penting Pak Andi, honorer kita ini, guru honorer kita ini aktif,
dan terdaftar di Dapodik. Tanggapannya bagaimana? Apakah Pak Andik bisa masuk kriteria itu kalau dari kondisi sekarang? Kayaknya bisa karena saya juga belum sertifikasi. Oh, Pak Andik juga masih belum sertifikasi ya. Nah, silakan kalau begini Pak Lalu, nah kemana daftarnya begitu? Siapa yang bisa jemput bola begitu dari Jombang dihubungkan ke pemerintah? Ya tentu lewat tayangan ini nanti tentu Pak Andi akan saya sampaikan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dirjen GTK, melalui Prof. Nunu, apakah Pak Andi sudah terdata sebagai calon penerima bantuan tunai. Jadi istilahnya bantuan tunai ini Pak Andi, bantuan tunjangan atau bantuan tunai oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan langsung menyampaikan besok. Mudah-mudahan Pak Andi sudah terdaftar sebagai calon penerima dari bantuan tunai yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo tanggal 2 Mei 2025 yang akan datang. Itu nanti otomatis Pak ya? Ya, yang terpenting Pak Andi sekarang dicek betul bahwa pertama Pak Andi kan jelas guru honorer non ASN, kemudian bersertifikasi pendidik. Kalau dari segi aktif dan kami juga melihat dari tayangan-tayangan video sebelumnya Pak Andi sangat aktif sekali untuk mengajar di sekolah Pak Andi saat ini. Kemudian tentu pastikan sekali lagi bahwa Pak Andi sudah terdaftar di Dapodik. Silakan nanti Pak Andi komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait untuk bisa disambungkan langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya tentu melalui tayangan ini malam ini, besok saya langsung hubungi Dirjen GTK untuk memastikan bahwa Pak Andi menjadi salah satu calon penerima bantuan yang akan diumumkan tanggal 2 Mei tersebut. Oke, tadi Pak Andik sudah tanya langsung ke Pak Lalu, sudah dijelaskan. Pak Andik, tapi boleh diceritakan apa sebenarnya yang jadi keresahan antara Pak Andik juga guru-guru lain di Jombang, di sekolah tempat Pak Andik mengajar? Terutama itu masalah akses jalan, Pak. Jalannya itu sangat berat sekali, bahkan orang itu nggak percaya kalau Medan itu kan pada posisi ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ya paling berat itu musim penghujan. Itu medannya seperti kayak di pedalaman Kalimantan, Pak. Itu pada di Jombang, Jawa Timur. Iya. Dan Pak Andik, terakhir kita ketemu, Bapak cerita kan sering sepeda motornya rusak, kendaraannya rusak karena medannya seperti yang kita lihat di video ini ya, Pak Andik. Sampai sekarang juga masih sama, Pak? Sama. Ya kayak kemarin itu habis 10 sepeda itu ya beli sendiri, bisanya semampu saya karena ekonomi juga pas-pasan ya, seperti itulah. Tapi ya 10 sepeda lebih yang saya beli selama hampir 19 tahun ini. 10 sepeda lebih, sudah 11 tahun lebih, tapi gaji per bulannya boleh diingatkan kembali Pak Andik, gaji yang dibayarkan per 3 bulannya itu berapa? Sebenarnya kalau sehari itu cuma digaji 10.000. 300.000 satu bulan. 300.000, padahal menghabiskan waktu yang luar biasa, naik sepedanya rusak, harga sepedanya aja berapa ya Pak Andik ya? Tiap hari itu saya transport sekarang ini habis minimal itu 50.000 itu buat beli BBM. Itu tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Nah sisanya Pak Andik apa? Bagaimana berusahanya memenuhi kebutuhan lainnya Pak? Ya saya kalau Jawanya itu serabutan ya, kadang cari-cari apa, kadang disuruh apa supaya bisa beli bensin atau beli bahan bakar untuk sepeda berikutnya. Itu pun juga kadang kita nggak mikir sepeda rusak atau gimana, bahkan itu cuma buat beli BBM karena jaraknya sangat jauh. Itu di Jombang pedalaman itu dari kota itu 55 kilo lebih, melewati 10 kilo medan berat, dan kalau dari jalan rumah saya itu melewati 3 sungai. Itu pun kalau banjir masih 1 meter lebih. Iya. Di sana sudah ada berapa guru sampai sekarang Pak Andik? Guru honorer yang sama seperti Pak Andik? Masih ada 4 jangan. Tapi yang paling kawak atau paling lama ya saya sendiri. Saya sejak 2006 loh. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan ya Pak Andik ya. Sudah, kalau terakhir kita ngobrol betul ya Pak Andik sudah berkali-kali mengupayakan untuk sertifikasi dan lain-lain, tapi masih terhalang ya. Tidak bisa sampai hari ini ya Pak Andik ya. Seperti ini gitu loh.